Lautan Maluku ke Surabaya karena banyak sekali ya anak Maluku yang main di Surabaya. Apa sebenarnya yang menurut Mas Yusuf, apa yang membuat anak-anak Maluku terus pergi merantau ke Surabaya itu? Gini, kalau kita tetap di sana, kita nggak akan maju. Oke. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Nah, kali ini saya bertamu di rumahnya mantan pemain sepak bola yang nggak pernah kehabisan uang. Duit, ya. Iya. Mas Yusuf Muni. Selamat sore, Mas. Sore. Ya, apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik-baik. Siap. Nah, ini Mas Yusuf Muni. Kalau bicara Mas Yusuf Muni ini kan salah satu pemain dari Maluku yang kemudian besar di Surabaya. Ya. Mas, bisa diceritakan nggak Mas perjalanannya dulu dari Maluku ke Surabaya itu? Oh ya, jadi pertama saya ke Surabaya dulu masuk di Polres. Polres itu anggota Persebaya, sekarang diambil alih namanya Fatahillah ya. Oh iya ya. Kita dari situ, tapi saya hanya main di Suratin ya, Suratin U18. Waktu itu, setelah itu dilihat Pak Barmen, langsung diambil ke Nasabah. Nasabah. Ya. Tahun berapa Mas hijrah dari Maluku ke 79. 79? Ya. Terus setelah itu dengan Pak Barmen ke Nasabah. Tapi sebelumnya saya sempat mau kerja di pelabuhan. Tujuannya dari Maluku sebenarnya mau kerja di pelabuhan? Bukan. Tujuannya ke sini itu ya samping merantau ya sepak bola, cuman karena waktu itu saya di Polres menonjol, kebetulan di pelabuhan itu ada teman di pelabuhan juga, Pak Muslimin sama Pak Runtu ya waktu itu. Terus akhirnya diajak. Saya sempat udah mau masuk, akhirnya mau diambil sama Pak Barmen almarhum yang telah mendidik saya. Tapi yang ngambil pertama justru Yongki Kastanya yang jemput pertama. Karena sesama betul. Orang Maluku ya. Ya. Ada Yongki Kastanya sudah di Asbab duluan. Jadi koneksi Maluku dengan Nasabah ini memang dekat sekali. Betul. Ya? Karena Sabab tuh nggak memandang apa namanya rasis agama tuh nggak ada ya di situ ya. Jadi semua diberlakukan seperti biasa. Mau Islam mau non Muslim nggak ada masalah di situ. Padahal basicnya Sabab itu di kampung Arab ya. Justru di situ mereka nggak membeda-bedakan di antara ini dari sini nggak ada. Dianggap semua sama. Bahkan kalau nggak salah, Yakub almarhum tuh Yakub Saleh nggak pernah tidur di mes. Dia tidur di kampung-kampung yang tetangga-tetangga yang di hampir sana itu. Sampai sikat giginya pun ditaruh di tetangga-tetangga itu kalau dia masuk. Itu konon ceritanya kayak begitu. Iya, dari yang memulai masuk Nasabah duluan almarhum Yakub Saleh ya. Iya. Setelah itu ada generasinya Yongki Kastanya. Belum si Yopi Saunono. Yopi Saunono baru Yongki Kastanya. Terakhirnya di Maulilesi. Oh iya. Dari Asbab itu Mas ya, pintu masuk ke Persebaya Surabaya. Salah satu dari situ. Cuma kan kalau kita dulu itu kan mau ke Persebaya itu sangat sulit. Bukan kayak sekarang kan yang penting anaknya bagus, dia diambil. Tapi kalau dulu kan nggak bisa. Kita harus seleksi dulu, dilihat rekodnya dulu kayak apa gitu. Kalau saya dulu kan setelah dari Asbab kan langsung ke Garuda dulu. Oh, langsung ke tim nasional? PSSI Garuda dulu. Garuda 1? 1. Oh, istimewa berarti Mas.
Nggak pakai ke klub tapi langsung ke langsung ke Garuda dulu. Dari Garuda baru pulangnya ke Persebaya. tahun berapa Mas? 83 itu yang mau ke Piala Asia ya. Berarti Maju ke usia Nyamat. masih 20-an. Masih 20-an, betul. Maju ke Nyamat, Haji Ridwan, Asadi Rangkuti, Abdul Hamid. Oh iya. Oh yang dari Asabab bareng Barang itu Abdul Abdul Hamid Hamid ya. Sofi. Oh iya, Sofi Bangil juga ya, Asabab juga. Berarti Al-Habsi itu, ini yang Muntalib. juara di Jogja itu? Betul, invitasi. Oh, juara antar klub Betul, di Jogja diambil. masuk ke Garuda ya? Ya. Baru dari Garuda 1 masuk Persebaya. Persebaya. Di Persebaya dari tahun berapa sampai tahun Saya berapa? Persebaya 86 sampai 88 yang juara itu ya. Setelah itu kan Asbab buat sendiri liga, masuk ke liga Asbab buat sendiri Galatama, Asbab Galatama. Ya. Pak Andi selama mereka buat sendiri ya, dari pemain Asbab diambil semua ke masukkan ke Asbab Galatama. Jadi Mas Yusuf masuk Persebaya itu musim 86 87 yang runner up itu ya? Betul, 88 sampai 88 89 apa 87 88 ya yang terakhir juara itu ya. Masuk Persebaya langsung jadi runner up Sama musim juara kemudian itu. juara. Iya. Istimewa Mas. Kalau nggak ada Mas Yusuf nggak juara. Enggak. Dari situ balik ke Asbab. Asabab. Kenapa keluar dari Persebaya Mas? Kan habis juara itu. Enggak, kan itu kan ditarik semua yang pemain Asbab. Oh. Harus ikut Galatama kan. Kebetulan dia kan waktu itu kan dia buat masih apa namanya ikut Liga 1 ya waktu itu ya. Iya. Divisi utama ya. Divisi 1 ya waktu itu ya. Iya. Masih ada Liga Bang Suma apa itu kan masih ada juga. Jadi semua balik ke Asabab. Sabab ya. Ada beberapa yang ke BBD Jateng itu. Yongki sama Arisanya ke dua itu. Lainnya harus balik lagi ke Asbab karena mereka buat liga apa? Di Di Galatama. Asbab Galatama. Itu bertahan di Asabab sampai Setelah gerbongnya Krama Yuda 3 Berlian masuk. Heri Yanita, Kiswanto betul. dan kawan-kawan ya. Teh Malam. Liga Indonesia edisi perdana. Ya, betul. 94 itu. Ya, betul. Itu Mas Yongki terakhir di itu. Saya terakhir di situ di Habis itu lepas. kemana Mas? Ya, berkelana itu. Iya. Berkelana ya. Kemudian kerja di pemerintahan. Enggak. Yang teman-teman yang 8. Saya di PLN. Oh, karena hanya waktu juara 8 Ya, itu kan PLN. banyak yang Saya di PLN. PLN Piring. ke- PLN Piring Jawa Timur. sampai PLN-nya bangkrut kan, akhirnya kan semua. Keluar semua. Itu PLN mana ini yang ini loh. Ketintang ini. Ketintang itu. Ya. Berarti sejak meninggalkan Maluku tahun 79 akhirnya 78 79 ya. 78 79 ya. stay di Surabaya. Itu masih SMP saya. Oh, masih SMP. SMP ya, kelas 3 terus sekolah sini akhirnya di sekolah kan sama Pauli Toroma yang sekolahan saya itu. Saya ingat betul sama beliau. Mas, kenapa waktu itu SMP ya? SMA-nya di sini, STM bangunan ya. Iya, baru lulus SMP terus berani merantau jauh ke Surabaya itu. Ya orang kan kepingin merubah nasib. Itu sendiri, Mas. Ya, tapi ada keluarga juga di sini, ada kakak juga di sini. Cuma kan setelah itu kan udah mandiri kan gitu. Oh, berarti kendel sekali nih, naik kapal sendirian ini berarti. Ya, sama ada tetangga ya. Diajak terus ikut ke sini. Nah, Mas, kalau ngomong soal nama ini, Mas, ini kan menarik, namanya Yusuf Muni. Ya. Orang akhirnya ngomong, wih, ini duit akeh nih. Amin. Uang kan? Ya. Itu nama marga, Bang? Marga. Di Ambon sana kan marga. spesifiknya di Ambon. Ya. Jadi melekat nama itu. Ya. Tak kira dulu Enggak, kan awalnya itu. marga. Marga ya. Marga. Aktivitas sekarang apa, Mas? Yang ngelatih. Di Setelah Porprov kan. Habis ini mau kemarin Porprov Porprov, Surabaya. sekarang mau ke Brebes.
Liga 3. Liga 3. Di internal Surabaya? Anak bangsa. Anak bangsa. Ya. Karena ikut kompetisi internal. Kompetisi internal ya. Nah ini perjalanannya Mas Yusuf ini. Mas kalau ngelihat ini Mas, pertautan Maluku ke Surabaya, karena banyak sekali ya anak Maluku yang main di Surabaya. Apa sebenarnya yang menurut Mas Yusuf, apa yang membuat anak-anak Maluku terus pergi merantau ke Surabaya itu? Gini, kalau kita tetap di sana, kita nggak akan maju. Sepak bola kan makin berkembang. Dia kalau tetap di sana, ruang lingkupnya kan sedikit, hanya di situ aja. Tapi kalau dia bisa merantau di sini, kan dia bisa mengembangkan karirnya dia di sini. Keahliannya dia lah di situ. Apalagi dia ada kesempatan untuk main di sini, ya itu lebih cepat lagi gitu. Semua kan dari kesempatan. Iya, iya. Kalau dia punya kesempatan, dia bisa gunakan di situ ya, alhamdulillah gitu. Karena banyak sekali ya anak Maluku. Betul. Ya. Dari eranya Yakob Suasale, lalu apa? Ayahnya Farel Remen. Ya, Om Hatu, Om Niki, almarhum. Ya. Lalu generasi berikutnya Om Yongki. Ya. Lalu Mas Yusuf Mone, Aris Ya. Sayang. Ya, betul. Maura Heli. Ya. Lalu ada generasi Khairil Anwar. Khairil Anwar, saya Mauli Lesi. Terus Rahel apa itu? Ya. Terakhir Sidik Saimima. Sidik Saimima. Banyak sekali. Akhirnya di sini ada punya klub sendiri ya, Puma ya. Puma. Putra Maluku. Aktivitas di luar sepak bola apa Mas sekarang? Ya ngelatih aja, sudah nggak ini lagi. Enggak ini ya. Nah, udah nggak hanya Karena ngelatih. hatinya semuanya Udah ke sepak bola. Jadi kan itu kan pilihan Mas. Kalau memang ke situ harus betul-betul ditekuni di situ. Nah, insya Allah ada cara di situ. Tapi kalau kita setengah-setengah ya nggak bisa. Iya, iya. Nah, kalau narik ke belakang Mas tentang perjalanannya sepak bola di Surabaya bersama Persebaya dan Asabab, kenangan Mas Yusuf yang lekat sekali susah dilupakan apa Mas? Ya, yang apa ya? Dulu apa ya? Mungkin pas juara atau juara dijanjikan banyak janji yang nggak dianukan ya, nggak ditepati. Itu aja mungkin ya. Kalau bersama tim nasional Garuda 1 itu Mas? Kalau itu kan apa namanya, waktu itu kan ditargetkan harus lolos Piala Asia ya. Tapi saat itu saya sudah nggak masuk. Karena masuknya ada Noah ya, termasuk ada beberapa yang di situ. Tapi secara tim waktu itu memang bagus. Cuma keberuntungan aja kan. Itu ya perjalanannya panjang ini. Ya. Berarti kita sempat di militer juga di Puspom sana, di Cimahi sana juga. Selepas dari main bola itu? Nah, yang waktu mau ke Piala Asia itu kan di yang Garuda 1. Itu sempat latihan ke luar negeri nggak Mas? Nggak ada sempat. Ada. Kita kan di mana, di Cimahi waktu itu. Di Pusdikpom itu. Selama 3 bulan kan di Bintalnya di situ. Nah ini pertanyaan terakhir ini Mas. Arti Surabaya bagi kehidupan Mas Yusuf apa? Sangat luar biasa. Dalam artian? Dari kota ini kan saya bisa apa namanya, bisa apa ya, artinya rezeki semua ada di sini. Saya bisa dapat semua yang saya inginkan ada di sini, bisa tercapai di sini. Artinya loh ya buat saya di situ. Jadi pemain sepak bola. Betul. Jadi dari semua apa yang kira-kira saya belum ada di sini saya dapat. Termasuk kehidupan berkeluarga ya? Keluarga, semua kayak begini. Saya dapatnya dari sini semua. Mungkin yang saya belum umur atau belum naik haji itu aja. Yang jelas Surabaya sudah mencukupi untuk saya. Saya terima kasih banyak untuk Surabaya. Termasuk terakhir kemarin dipercaya menjadi pelatih Porprov Surabaya. Porprov Surabaya. Iya. Porprov ke-8 Jawa Timur. Jawa Timur.
Nah, itu dulu obrolan bareng Mas Yusuf ini. Karena Mas Yusuf habis ini ada kesibukan yang lainnya juga. Ya. Terima kasih Mas Yusuf karena Ya. saya sudah diperkenankan main ke rumahnya, silaturahmi ke rumahnya. Nah, Sama-sama. itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya. Matur nuwun Mas Yusuf. Sama-sama, Mas. Selamat sore. Selamat sore.